Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Budi Carlo di IT by Carlo. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai top 10 programming language untuk beginner dan student. Jadi summary atau ringkasan dalam pembahasan kali ini saya ambil dari pengalaman saya sebagai programmer dalam menggunakan beberapa programming language ya. Jadi waktu itu waktu saya menjadi programmer, saya membuat aplikasi untuk skala enterprise application. Maksudnya enterprise itu adalah aplikasi-aplikasi yang cukup besar ya, untuk perusahaan-perusahaan besar. Di antaranya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang telecommunication, banking, dan di government. Adapun dalam review atau summary programming language ini gitu ada sekitar 17 bahasa pemrograman yang saya review dan yang saya riset kecil-kecilan ya. Jadi ke-17 programming language itu saya pilih menjadi 10, jadi top 10 saya bilang. Yang 7 bukannya berarti mereka tidak termasuk ya, akan tetapi yang ketujuhnya itu memang saat ini sudah jarang dipakai lagi dan memang sudah kalah pamor ya, kalah terkenal dengan beberapa programming yang digunakan saat ini. Adapun beberapa programming yang saya gunakan baik itu dalam proyek-proyek besar maupun sekedar untuk ngoprek atau sekedar untuk mengetahui sintaksnya seperti apa atau feature-feature di dalam programming tersebut seperti apa ya. Dan juga saya gunakan untuk riset kecil-kecilan, yaitu misalnya saya melihat bagaimana programming language tersebut digunakan untuk sebuah program seperti face detection atau voice recognition atau untuk AI artificial intelligence dan untuk CMS content management system atau LMS ya, learning management system. Adapun beberapa bahasa pemrograman atau programming language yang tidak saya masuk dalam top 10 adalah COBOL, Perl, JSP, Pascal atau DLP, Oracle Form Developer, dan PB6 atau PBNet atau ASP.NET. Jadi ini cukup untuk khususnya untuk PB6, PB.NET dan ASP.NET sudah diwakili dengan C# ya tadi. Oke, untuk pembahasan kali ini kita mulai saja. Jadi top 10 programming language untuk beginner dan student ini khusus untuk beginner ya atau pemula, mudah-mudahan yang ingin belajar programming language atau ingin merubah atau pindah karir sebagai yang tadinya bukan programmer dan ingin menjadi programmer. Jadi bahasa pemrograman apa tuh yang tepat gitu, yang simple dan mereka akan cepat memahaminya sebelum memasuki program beberapa programming language yang memang lumayan sulit ya, tingkat kesulitannya gitu. Terutama sekali untuk pelajar-pelajar SMK, yaitu yang jurusan di IT atau computing, begitu juga untuk di pelajar-pelajar university ataupun pelajar SMA yang ingin memulai belajar programming language. Jadi ini guide bahasa apa yang terkenal dan mudah dipakai dan juga mudah dalam diimplementasikan dan saat ini banyak dipakai di project-project atau untuk pembuatan aplikasi saat ini. Adapun scoring factor yang saya gunakan dalam summary kali ini adalah satu, easy of use atau learning curve, simple syntax. Jadi saya melihat seberapa mudahnya programming language tersebut untuk dipelajari gitu, terutama untuk pemula dan student ya. Kemudian yang kedua adalah performance. Performance di sini adalah bukan kecepatan dia memproses aplikasinya, tapi walaupun itu termasuk juga dalam scoring factor, tapi yang lebih penting lagi adalah seberapa cepat si developer mendeploy suatu aplikasi dan menggunakan sebuah programming language. Jadi yang bukan sekedar kecepatannya saja, jadi memang speed dari bahasa tersebut juga sebagai scoring factor juga, tapi
Saya mengambilnya juga seberapa cepat si programmer atau developer mendevelop aplikasi dengan programming language tersebut. Yang ketiga adalah deployment. Jadi saat ini tuh programming language tersebut banyak dipakai di industri dan institution ya. Jadi seberapa banyak gitu penggunaannya untuk di era saat ini. Yang keempat adalah maturity. Maturity adalah period, dalam arti berapa lama programming language tersebut sudah ada gitu, sudah dari first release pertama sampai saat ini gitu, dan juga apakah aktif di maintain, dan mengenai begitu juga dengan bug fixnya apakah benar-benar aktif di di solve gitu, di patch untuk bug fixnya. Yang kelima ada license. Ini apakah open source atau license fee atau berbayar ya. Yang keenam ada availability of job. Jadi saat ini programmer yang menguasai programming language tersebut itu apakah job yang available saat ini tuh tersedia gak gitu, baik untuk saat ini maupun untuk aplikasi yang telah dibuat sebelumnya gitu. Yang ketujuh tutorial, termasuk dalamnya adalah documentation, tutorial, dan community ya. Jadi apakah programming language tersebut documentation-nya lengkap, tutorialnya juga banyak, mudah didapat di internet, dan juga community-nya di internet apakah banyak, cukup banyak atau sedikit gitu. Jadi ini adalah 7 faktor yang saya jadikan scoring factor untuk top 10 programming language for beginner and student. Oke, untuk pembahasan pertama kita mulai saja, yaitu mengenai easy of use atau learning curve ya. Jadi kalau dari mudahnya digunakan, dari mulai sintaknya itu mudah, kemudian juga dia strukturnya di dalam penulisannya juga mudah. Python, PHP, Ruby, dan VB.NET adalah programming language yang paling mudah gitu untuk dipahami. Jadi student dan beginner akan mendapat manfaat dari mempelajari programming ini karena saking mudahnya gitu ya, simple, sintaknya simple, dan juga untuk memahami programming language tersebut tidak perlu effort, tidak perlu usaha yang terlalu besar gitu dibanding programming language lainnya. Ada juga programming language yang sedikit agak susah ya, mungkin di atas Python, PHP, Ruby, dan VB.NET itu ada JavaScript. JavaScript, Swift, Go, dan Dart ya. JavaScript sebenarnya itu sedikit lebih sulit ya untuk dibanding Python, PHP, Ruby, dan VB.NET ya. Begitu juga Swift sebenarnya mirip-mirip ke C language ya. Tapi dia agak lebih mudah gitu, agak lebih teratur dia penulisan sintak-sintaknya. Begitu juga dengan Go, dan ada Dart atau Flutter ya. Jadi kalau untuk beginner atau student yang ingin menguasai sebuah programming language dan beberapa programming language, kalau bisa saya sarankan pertama mempelajari Python, PHP, Ruby, atau VB.NET. Kalaupun memang dia ingin lompat ke yang agak medium ya, agak intermediate, silakan ke JavaScript atau Swift atau Go atau Dart atau C ya. Karena ini 5 programming language ini bahasanya juga agak nggak terlalu sulit banget gitu. Jadi dibandingkan dengan, kalau kita bandingkan dengan C++, C# atau Java yang benar-benar pure OOP, Object Oriented Programming ya, itu agak lebih complicated, lebih sulit untuk beginner memahaminya gitu. Jadi kalau untuk beginner saya sarankan jangan dulu lompat ke C++ atau C# atau Java.
sekarang kita lihat sintak penulisan untuk hello world. Jadi hello world itu adalah sebuah screen nanti menampilkan tulisan hello world. Jadi kalau dalam Python penulisan hello world sebenarnya agak simple ya. Dia cukup pada kita ke command prompt lalu kita ketik Python, setelah keluar command prompt-nya seperti ini tinggal ketik print hello world dan nanti langsung keluar hello world. Begitu juga dengan sweep juga sama. Pada saat kita setelah install sweep maka kita akan tinggal kita lihat sweep dash version untuk melihat versinya ya. Setelah itu tinggal kalau kita simpen di sebuah file namanya hello.sweep. Jadi kita tulis import sweep langsung print hello world. Nanti akan keluar hello world. Jadi sweep pun agak simple juga. Dia tinggal kita print hello world. Hampir mirip-mirip dengan Python ya. Sedikit bedanya di sini ada import sweep. Tapi import sweep pun kalau kita tidak include, dia sudah otomatis bisa include juga gitu. Itu agak fleksibel juga kalau di sweep. Ini adalah sintak di Node.js. Node.js juga agak simple juga, sama simple seperti Python. Dia hanya pada saat ini ada file yang kita tulis dengan form hello world.js ya, isinya console log hello world. Jadi kita tinggal panggil dengan node hello world.js. Nanti dia keluar hello world. Jadi penulisannya sama, Node.js juga simple, tinggal console atau bisa juga kalau memang nggak interaktif seperti ini console.log hello world. Selanjutnya adalah PHP. PHP juga agak mudah, sama, dia tinggal kalau kita sebuah file kita tulis dengan pertama adalah dengan tanda PHP dan di akhir dengan tanda PHP juga, langsung kita tinggal echo hello world. Itu nanti pada saat kita jalankan di sini PHP spasi hello.php akan keluar hello world. PHP juga simple, sama. Begitu juga dengan Ruby juga simple, sama. Ruby pada saat untuk interaktifnya kita tinggal membuat sebuah file, kita dengan extension hello.rb, kita ketik isinya puts hello world. Nanti pada saat dijalankan tinggal kita panggil ruby spasi hello.rb, nanti langsung keluar hello world. Berikutnya untuk C programming. Kalau untuk C sedikit agak rumit ya, sedikit ya, tidak terlalu banyak. Kita harus tetap sebuah file yang kita tulis dalam extension C ya. Misalnya kita dengan Notepad atau Visual Studio Code atau dengan editor apapun, Vim atau Emacs, kita tulis di dalamnya nama filenya hello.c. Nama filenya adalah include standar input output ya, stdio.h ini standar input output header. Nah, kalau di C kita harus adanya namanya main function. Jadi main function. Jadi di main function ini baru kita tulis print f hello world. Jadi kalau misalnya main functionnya isinya print f hello world return 0. Nah, nanti pada saat file tersebut kita simpan dalam format hello.c. Untuk menjalankannya kita memakai ini, saya memakai GCC ya, atau GNU compiler, C compiler. Maka GCC spasi hello.c, outputnya -o ini untuk outputnya apa namanya, saya hello.exe. Maka nanti dia akan jadi filenya hello.exe. Nah, kita tinggal jalan setelah dikompil dan jadi filenya, maka tinggal hello, tinggal nanti akan keluar tulisannya hello world. Berikutnya adalah C++. Dia mirip-mirip dengan C tapi agak lebih rumit sedikit lagi ya. Sebenarnya hampir mirip sih kalau untuk text based ya, enggak terlalu beda. Di sini ada include
input output stream, IO stream. Jadi kita sebuah file kita tulis seperti ini, disimpan dengan format hello.cpp adalah C++. Makanya include IO stream, lalu ada using namespace std standar ya, itu standar. Jadi ini memang mandatory di C++. Lalu sama dengan C harus ada main function. Jadi main functionnya kita isinya adalah cout. Jadi untuk cout itu nanti di screen akan tampil tulisan hello world, return 0 sama. Return 0 artinya tuh enggak ada error ya kalau 0 kalau. Nah, pada saat kita compile dan running nanti akan keluar sama hello world seperti ini. Ini kita kalau C saya pakai ini saya pakai compilernya GCC ya, GNU C compiler. Kalau C++ saya pakai dep C++. Sebenarnya bisa aja kita pakai Visual Studio pun bisa, Visual Studio yang free ya, yang open source, yang untuk community bisa, atau kita pakai IDE apa aja bisa. Cuma ini untuk menampilkan karakter base saja, maka saya pakai yang karakter base. Berikutnya Java, sedangkan untuk Java kita buat sebuah file namanya hello.java yang isinya adalah kelas hello, isinya di sini ada di dalam curly braces, di dalam kurung ya, public static void main string argument. Jadi ini sama, kalau di Java dia harus ada main functionnya. Jadi ini main functionnya adalah di sini main, baru di dalam main function ini ditulis system.out println Java hello world. Memang kalau untuk Java agak sedikit rumit ya, jadi kita harus membuat sebuah kelas dulu. Di dalam kelas tersebut ada main function. Setelah main function maka kita compile hello Java dengan java hello.java. Setelah dikompil nanti akan jadi namanya hello.class. Nah, pada saat kita jalankan hello.classnya itu kita panggil, cukup kelasnya tidak perlu kita panggil tapi cukup Java hello. Nah, itu nanti akan tampil seperti ini. Jadi memang kalau Java agak sintaknya udah mulai agak ribet ya, begitu mirip C++, tapi ini agak lebih rumit sedikit lagi. Begitu juga dengan C#. C# sama dengan Java, dia harus ada namespace. Namespace itu mirip-mirip apa ya, mirip-mirip package gitu, mirip-mirip sebenarnya mirip-mirip. Jadi sebuah namespace atau sebuah package itu berisikan satu kelas. Ini ada di dalamnya ada kelas hello, bisa satu kelas, bisa juga ada beberapa kelas. Tapi ini dalam sini ada kelasnya hello, dalam namespace-nya hello world. Sama dia ada main function juga yang isinya system console write-line hello world. Jadi antara Java, C# maupun C++ itu punya kemiripan ya, hampir. Jadi secara konsep, karena kan ketiganya itu adalah Java, C# dan C++ adalah pure object oriented programming, OOP ya. Jadi sintak penulisannya pun sama. Jadi dia harus di sebuah kelas tersebut di dalamnya ada main function. Nah, main functionnya itu harus baru ada sebuah metode ya, metode dia memanggil misalnya, atau metode atau function misalnya untuk print atau console out atau sistem. Kalau di Java system.out println, kalau di C# system.console println. Jadi itu kalau untuk OOP ya, karena ketiganya itu OOP. Sedangkan kalau C, termasuk C, terus ada juga yang itu ya bukan OOP, bukan Object Oriented Programming, seperti Python, Node.js, Ruby, dan seperti Perl dan lain sebagainya. Itu dia bukan OOP tapi semacam function based. Jadi kita tidak perlu membuat sebuah kelas untuk memanggil, hanya sekedar tulisan hello world. Berikutnya Dart. Dart juga sama. Dart ada di-develop oleh Google ya, rilis sekitar 2017-an, walaupun Dartnya sendiri sudah agak lama, sekitar 10 tahunan, 11 tahun lalu, tapi Dartnya sendiri mulai populer. Nanti saya ada slide berikutnya, itu ada Flutter. Jadi IDE yang dikembangkan atau framework yang dikembangkan oleh Google yang dengan namanya Flutter, dan di dalamnya adalah pakai Dart gitu.
Di Dart sama, dia sebenarnya mirip, sintaksnya tuh mirip ke C ya. Dart itu mirip ke C, mirip banget. Jadi dia mengambil sintaks yang mirip C. Jadi kalau ini pun sama, main functionnya ada main function, cuma ada print hello world sama seperti C. Jadi kita buat sebuah file dengan extension Dart, contohnya hello.dart yang isinya void main dan ini ada print hello world. Dan pada saat sudah jadi kita simpan lalu kita jalankan dengan Dart spasi hello.dart, maka nanti akan muncul tulisan hello world. Jadi Dart ini dibuat speednya sama mungkin dengan C, agak cepat gitu, lebih cepat, tapi dia lebih bagusnya dia ada menghandle memori gitu. Jadi kalau di C tidak ada untuk handle memori, kalau di Dart ada handle memori dan juga ada untuk garbage collection. Jadi ada untuk throw error gitu ya. Nah, kalau jadi dia masih sama cepatnya seperti C juga, tetapi dengan flexibility dan kemudahan programming, bukan kemudahan ya. Jadi lebih otomatisnya mirip C# atau Java gitu. Jadi ini perpadu. Jadi sebenarnya dia mengambil yang bagus-bagus dari C, dari C# dan dari Java ya. Jadi menjadi sebuah Dart gitu. Simple tapi powerful gitu. Begitunya Go juga sama, adalah programming language yang didevelop oleh Google. Dia agak lebih lama dari Dart, di sekitar 2013 keluar versi pertamanya. Kalau Go itu masih mirip-mirip sedikit ke Java ya. Dia harus import gitu. Jadi ya kalau Java kan kita mau import FMT. Jadi nah ini kalau misalnya kita membuat sebuah file dengan extension Go ya, hello.go, isinya ini package main, package tadi sama seperti C# ya, sama si Java itu package sama namespace hampir sama ya, hampir mirip-mirip ya itu. Jadi isinya bisa sebuah kelas gitu di dalamnya. Nah ini diimport VMT kelas atau di sini atau library FMT. Ini ada main function. Jadi main sama di Go, Dart, C dan C#, Java, C++ sama, itu harus kita ada main function yang kita panggil karena compile language ya. Jadi harus main function isinya FMT print hello world. Jadi nanti pada saat udah kita simpan filenya, kita jalankan tinggal go build hello.go. Jadi ini kita build dulu ya, kita jadikan extensionnya exe sebelumnya. Nah ini kan sebelumnya tidak ada, cuma hello.go aja. Setelah kita compile, setelah kita build, nanti jadi hello.exe. Nah pada saat udah jadi tinggal jalankan, kita ketik aja hello, nanti hello world akan keluar. Jadi di Go dia masih lebih mirip ke Java gitu lah, atau ke C++ atau ke C#, mirip-mirip itu ya. Sedangkan Dart lebih mirip ke C. Jadi mungkin kalau untuk lebih simple sedikit Dart ya dibandingin Go. Cuma sih ini sama aja ya, masih nggak terlalu sulit. Jadi Dart, Go, dia dibuat speednya berusaha secepat C atau C++, tapi simpelnya itu dibuat dia mendekati PHP atau Python atau Ruby gitu. Jadi dia berusaha memadu itu. Jadi namanya modern language seperti itu ya. Dia masih tetap cepat tapi sintaksnya simple gitu dan mudah dipelajari. Dari sisi performance ya, dari sisi performance C++, Swift, Go dan Flutter atau Dart ya, itu paling cepat gitu. Jadi kalau kita develop dengan C atau dengan Swift itu untuk kita pada saat kita untuk iOS ya, iOS dan OS X yang di Macintosh, di Mac, Go dan Flutter Dart adalah programming language tercepat. Sebenarnya Java dan C# pun bisa mendekati gitu, tapi nggak sama ya. Maksudnya hampir mendekati kecepatan dari C#, Swift, Go, and Flutter, dengan catatan
dia menggunakan misalnya di Java itu menggunakan JIT atau Just in Time Compiler. Jadi benar-benar udah mendekati di compile language gitu. Kalau ini kan sebenarnya Java ini masih dikategorikan interpreted language. Jadi gitu harus ada runtime itu, runtime Java runtime environment buat running Java. Begitu juga sama dengan si C# ya. C# juga sebenarnya runtime, dia ada namanya Net Framework. Net Framework itu adalah atau kita dipanggil kadang-kadang .NET atau Net Framework adalah memang runtime-nya untuk jalankan C#. Jadi dari sisi kecepatan, performance masih C, C#, C++, Swift, Go dan Flutter masih yang tercepat. Di bawahnya sedikit Java dan C#, cuma sedikit selisih sedikit Java dan C#. Kemudian pada saat developing web application, ini untuk pada saat developing application saja ya. Jadi Java, kalau kita develop dengan JavaScript atau Node.js, udah gitu. Misalnya lagi kita dengan PHP, Ruby dan ASP.NET, kita akan develop dengan sangat cepat sekali karena memang aplikasi yang di-develop dengan PHP, Ruby dan ASP.NET itu lebih cepat selesai dibandingkan kalau kita develop web application menggunakan Java atau menggunakan C. Jadi saya pernah mencoba membuat aplikasi web application dari Java dan gabungan Java dan JSP dan juga dari C. Ternyata memang lama sekali. Memang bukan bahasa programming tersebut bukan didesain untuk web application. Jadi C++ ataupun Java ya, Java yang pada saat itu ya, jadi Java core-nya gitu ya. Memang bukan didesain untuk web application. Walaupun nanti ke depannya Java dengan beberapa framework dan modul-modul lain yang keluar, yang baru gitu, modul-modul baru itu baru nanti support untuk web application. Jadi ke depannya Java dan JavaScript dan sampai saat ini adalah banyak dipakai untuk web application. Tapi pada awalnya yang cepat sekali untuk membuat aplikasi itu adalah dengan PHP. Pertama pilihan programmer dan pilihan perusahaan itu pasti dengan PHP. Setelah PHP ASP.NET. ASP.NET bisa dengan C# atau dengan VB.NET, tapi lebih banyak dengan VB.NET ya. Kemudian Ruby on Rails gitu atau contohnya CMS ya. Dan JavaScript pada saat waktu itu awal-awalnya JavaScript hanya digunakan untuk front end aja, jadi nggak ada back end. Walaupun saat ini dengan Node.js-nya kita bisa full stack programming, full stack developer, dalam arti JavaScript bisa digunakan untuk front end dan back end gitu. Kemudian yang ini adalah yang paling baru keluaran di Google, dia 2017 keluarnya adalah namanya Dart atau Flutter, frameworknya Flutter. Jadi Flutter itu adalah sebuah framework ya untuk mendevelop aplikasi mobile, web dan iOS. Jadi pada saat kita develop aplikasi yang targetnya untuk 3 target operating system tersebut, 3 platform, misalnya untuk iOS yang ada di iPhone dan ada di Mac OS dan juga ada di Android dan juga ada di web application, kita pakai Flutter. Kedepannya Flutter akan menjadi new kid on the block suatu saat nanti ya, tapi pada saat ini memang masih belum mature banget karena baru keluar sekitar 2017. Kita tunggu aja. Oke, sekarang kita hands on application ya, hands on practical, yaitu kita pembuatan aplikasi web dan Android menggunakan Flutter. Pertama ya kita ketik Flutter spasi create spasi my app2, yaitu untuk initialize atau create application-nya. Proses initialization atau pembuatan my application sudah done, tunggu beberapa saat lagi. Nah ini udah selesai. Jadi setelah itu kita akan ke directory my app2, kemudian jalankan Flutter run. Lalu kita cd ke my app2, enter. Kita cek dulu device-nya apa aja gitu yang sudah siap untuk running web application-nya nanti.
kita ceknya dengan Flutter spasi device. Jadi di situ ada 3 connection device yang bisa kita pakai untuk tes web application. Kita cd my app2 lalu Flutter run. Nah, kita pilih web server saja yang pertama, yang di array 0 atau pertama. Web server ini adalah built-in dari Flutter ya. Ya sudah selesai, dan ini lokasinya bisa dilihat di localhost 62706. Lalu kita coba cek di browser apakah sudah. Nah, ini adalah web application-nya yang untuk default bawaan Flutter ya, web servernya dari bawaan Flutter. Oke, kita cek sudah oke. Lalu kita quit dengan press key enter. Selanjutnya kita Flutter run lagi. Ini untuk ini untuk yang Chrome ya. Nah, oke, itu sudah selesai. Dia 3. Kita pilih 1 karena memang kita akan menjalankan dari Chrome ya. Kalau tadi yang web server bawaan itu bebas dari mana aja, tapi kalau ini dia otomatis dari Chrome dia jalannya. Nah, ini sudah localhost 62817. Ini demonya di Chrome ya. Sekarang kita quit ke aplikasi. Lanjut ke kita jalankan nanti yang proses yang kedua, yaitu dari Edge. Flutter run lagi, kita pilih yang nomor 2. Nomor 2 itu Microsoft Edge ya. Nah, ini dari Microsoft Edge di localhost 62906 nya portnya. Kita sudah cek. Oke, lanjut kita quit aplikasi. Dan sekarang kita ke Android developer. Kita pakai di sini, saya pakai Android Studio. Kita akan menjalankan coding yang tadi itu dari Android Studio. Jadi kita buat aplikasi dulu Flutter namanya Flutter aplikasi ya. Project name-nya kita namakan My App 3. Tadi kita pilih Flutter project, lalu nama aplikasi My App 3, kemudian ditanyakan ininya, package name-nya My App 3, oke. Kita coba running di Android Studio. Oke, ini filenya ya. Import package Flutter material Dart, karena memang Flutter itu ada base-nya Dart ya. Dart programming language. Oke, sekarang kita lihat emulatornya. Kita virtual device-nya atau emulator Android Studio. Kita lihat dari Android, emulator Android-nya sudah kita running. Kalau kita lihat sekarang dia running Gradle ya, assemble atau debug. Jadi dia app debug. Nah, sekarang installing app.apk. Jadi udah sedang diinstal di Android emulator kita. Kalau kita lihat seharusnya sebentar lagi dia sudah ada di Android. Kita tunggu saja. Nah, itu aplikasi sudah muncul di emulator kita, Android emulator. Kita tes coba ya, 781011. Oke. Aplikasi running well juga di Android dengan code yang sama ya pada saat kita running di web application sebelumnya, di 3 web application sebelumnya. Oke, sekarang kita stop runningnya dan kita cek aplikasi yang sudah terinstall di Android emulator. Sekarang dari Android emulator kita lihat tadi My App 3 kita lihat. Nah, itu My App 3
My App 3 sudah ada, kita running lagi. Kita tes ya. Dan berhasil diinstal di Android emulator. Kalau kita lihat Python dan R memang widely used untuk machine learning, analytic, artificial intelligence, AI, dan beberapa framework di-develop using Python dan R ya. Jadi untuk Python memang kita tidak pungkiri saat ini memang banyak dipakai di perusahaan, baik di institution untuk sekolah pun, university banyak pakai Python untuk learning, analytic, artificial intelligence, dan juga untuk face detection, dan juga untuk voice recognition, dan sebagian juga untuk game programming. Walaupun untuk game programming tidak sebagus kalau kita pakai C, C++ atau C# atau dengan Java ya. Sedangkan yang berikutnya adalah C, C++, Java untuk beberapa tahun belakangan memang banyak digunakan untuk web application, Android, game, client server, and desktop application. Jadi memang beberapa tahun belakangan kita banyak melihat aplikasi yang di-develop dengan C dan C++, terutama untuk client server application dan desktop application. Kemudian Java banyak digunakan untuk web application, dan saat ini Java digunakan untuk Android, untuk game, dan untuk beberapa program yang memang lebih ke mobile dan web application ya. Berikutnya PHP, Python, Ruby, dan JavaScript atau Java, ASP.NET banyak digunakan untuk web application, terutama untuk content management system dan LMS, learning management system. PHP sejak beberapa tahun belakangan mendominasi untuk pembuatan web application ya, dibantu dengan front end-nya dengan JavaScript. Itu kurang lebih menguasai mungkin 60%-an dari atau 70% dari web application yang ada saat ini. Kemudian setelah itu baru Python, Ruby, dan JavaScript. Walaupun saat ini PHP sudah hampir tidak dipakai ya, jadi masih ada sih yang untuk aplikasi baru ya, dalam arti bukan aplikasi lama, aplikasi baru. Orang-orang lebih condong atau programmer lebih condong menggunakan Node.js pada saat ini gitu, Node.js, atau mereka menggunakan Python gitu, atau Java sekalian. Tapi untuk beberapa tahun sebelumnya memang PHP, Python, Ruby, dan ASP.NET memang mendominasi pembuatan web application, terutama untuk content management system ya. Kemudian berikutnya adalah Swift. Swift adalah programming atau framework yang dibuat di Apple ya, untuk support iOS dan operating system 10 atau OS 10 untuk Mac ya. Nah, ini juga dibuat bisa side by side dengan Objective-C, karena memang sebelumnya iOS dibuat dengan Objective-C ya, dan OS 10 ya. Kemudian ini banyak digunakan di Google Cloud Platform untuk Dropbox, Kubernetes, dan Docker. Jadi mereka menggunakan Go ya, sorry. Kalau Go itu banyak dipakai oleh Google untuk GCP atau Google Cloud Platform, Dropbox, Kubernetes, dan Docker. Begitu juga dengan Flutter. Flutter memang masih baru ya, walaupun masih baru, tapi sudah beberapa perusahaan sudah mulai menggunakan Flutter. Contohnya NetGuru, SyncSys, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan untuk VB.NET, ASP.NET, dan C# memang sebelumnya banyak digunakan untuk web application, tapi saat ini mereka sudah tidak digunakan lagi atau jarang sekali, hanya aplikasi untuk maintenance aplikasi sebelumnya saja. Berikutnya adalah maturity. Dari sisi maturity, hampir semua programming language itu udah mature ya, udah hampir 2 dekade atau 20 tahunan lebih, seperti C, C++, Java termasuk JavaScript di dalamnya, Ruby, PHP sudah hampir 2 tahunan, kecuali Go. Go adalah programming language keluaran Google, baru keluar 2012, walaupun
sudah cukup banyak juga yang menggunakan. Sama halnya dengan Swift. Swift dikeluarkan oleh Apple pada tahun 2014. Memang untuk menggantikan, bukan menggantikan, agar bisa side by side asal berdampingan dengan aplikasi yang dibuat dengan Objective-C ya. Sedangkan yang paling terbaru adalah Flutter. Flutter adalah suatu framework yang dikeluarkan oleh Google untuk pembuatan aplikasi sekaligus. Jadi kalau kita menulis sebuah aplikasi dengan satu kode saja, dengan coding yang kita buat satu coding, kita bisa untuk web, bisa untuk Android, dan bisa untuk iOS. Flutter menggunakan bahasa pemrograman di dalamnya adalah menggunakan Dart. Dikeluarkan tahun 2017. Walaupun Dart sendiri adalah sebagai programming language sudah keluar sekitar, kalau nggak salah sekitar 10 tahunan deh, sekitar 2011 gitu atau 2009, sekitar 2009 atau 2011, sekitar 10 tahunan yang lalu. Tapi digunakan di Flutter baru 2017 dan di announce-nya. Berikutnya ada Python dan Node.js. JavaScript adalah memang saat ini yang memang terkenal banyak, maksudnya memang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk pembuatan web application ya, terutama web application dan aplikasi-aplikasi lainnya seperti AI, artificial intelligence, dan juga untuk analytic dan untuk aplikasi lainnya. Berikutnya adalah Flutter. Flutter sebagaimana sebelumnya adalah Flutter menggunakan Dart ya. Dia akan suatu saat ini akan, pada saat sudah mature, dia akan banyak programmer atau developer yang akan beralih menggunakan Flutter karena ke portable-nya itu ya. Jadi pada saat sebuah aplikasi kita buat, dia bisa untuk 3 platform sekaligus itu, yaitu web, Android, dan iOS. Ini tulis statementnya, jadi menggunakan Dart atau Flutter kita akan bisa develop web, Android, dan iOS using the same code. Untuk license, hampir semua programming language open source ya, kecuali C#, VB.NET, dan ASP.NET. Jadi untuk VB.NET, ASP.NET, dan C# memang kita bisa memilih antara mau yang gratis open source atau yang berbayar ya, atau license ya. Cuma feature-nya yang gratis tidak sebaik feature-feature atau tidak sestabil yang berbayar atau license. Swift, Go, dan Flutter termasuk dalam modern language, dalam arti mereka memang dibuat untuk modern language, dalam arti mereka modern language itu seperti apa? Jadi masih tetap mempertahankan kecepatan, ciri-ciri modern language, dia mempertahankan kecepatannya, kemudian ke portable language, begitu juga dynamicnya, kemudian sintaknya itu dynamic kalau untuk, dan juga dia bisa di-deploy ke banyak platform. Itu ciri-ciri modern language ya. Jadi memang bahasa pemrograman yang akan digunakan ke depannya sepertinya akan beralih ke Swift, Go, dan Flutter. Berikutnya adalah PHP dan JavaScript. Ini memang pure open source module ya, banyak sekali modul-modul PHP dan JavaScript yang digunakan untuk web application. Kemudian berikutnya adalah mengenai availability of jobs ya. Jadi demand dari perusahaan-perusahaan dan dari institution, programming language apa aja yang dibutuhkan gitu. Jadi di sini kalau kita lihat, Python dan R memang banyak dibutuhkan untuk machine learning, analytic, dan AI ya. Termasuk di dalamnya deep learning dan juga voice detection, voice recognition, face detection, dan untuk game programming ya di Python. Jadi Python untuk saat ini dan beberapa tahun ke depan akan mendominasi bahasa pemrograman yang untuk baik di internet, mau web application maupun untuk game maupun untuk programming lainnya. Berikutnya adalah Android application masih di-develop menggunakan Java. Jadi kita satu-satunya saat ini memang yang dominan dipakai adalah dengan bahasa Java. Android menggunakan bahasa Java, walaupun sudah keluar Flutter ya. Flutter bisa
kita membuat aplikasi dengan Flutter, tapi belum terlalu mature, mungkin beberapa tahun ke depan baru Flutter akan digunakan untuk menggantikan atau mungkin bersama-sama dengan Java juga. Berikutnya adalah Swift. Swift masih de facto developing environment buat iOS dan OS X. Selama iOS dan Mac OS masih dipakai, berarti Swift juga developer pasti masih diperlukan. Selanjutnya adalah Node.js. Karena modularity-nya dan kemudahannya itu, maka Node.js atau JavaScript saat ini banyak digunakan di aplikasi, terutama untuk web application-nya. Jadi kedepannya adalah bahasa yang banyak digunakan akan selain Python, termasuk Node.js atau JavaScript, dan berikutnya juga ada Swift dan Flutter ya, yang akan mendominasi web application ke depan dan mobile application ke depannya, dan Java juga masih mendominasi. Selanjutnya adalah Java, PHP, dan .NET, walaupun masih diperlukan di aplikasi ya, maksudnya programmernya masih, developernya masih dibutuhkan, tapi ini sebatas hanya untuk maintenance program-program yang sudah dibuat. Jadi kalau terutama PHP banyak sekali program-program yang dibuat dengan PHP, dari mulai content management system, web application, dan LMS, learning management system. Begitu juga dengan Java, .NET, sama aplikasinya banyak digunakan, dibuat sebelumnya, jadi diperlukan beberapa programmer tetap untuk maintenance program-program tersebut. Kemudian slide berikutnya adalah mengenai tutorial dan documentation. Kalau kita lihat mengenai tutorial dan documentation, memang tidak dilakukan lagi JavaScript, Java, PHP, Python, dan C termasuk C++ adalah tutorial dan dokumen yang paling banyak kita dapatkan di internet. Begitu juga Ruby relatif mudah kita dapatkan di internet, tapi lebih banyak Ruby dipakai untuk education atau school ya. Mungkin Ruby itu pengganti dari Pascal. Kalau dulu Pascal banyak didapatkan di institusi sekolah ya, di education. Sekarang Ruby lebih banyak dipakai di education. Kemudian selanjutnya adalah PB.NET, ASP.NET, dan C#. Sebelumnya memang banyak aplikasi dibuat dengan ketiga bahasa tersebut, tapi akhir-akhir ini sudah jarang digunakan lagi karena banyak beberapa pemrograman baru, bahasa pemrograman baru yang keluar, maka PB.NET, ASP.NET, dan C# mengenai tutorial dan dokumentasinya stuck gitu. Jadi tidak ada perkembangan baru lagi mengenai PB.NET, ASP.NET, dan C#. Walaupun ada, tapi sebatas itu fitur-fitur baru keluaran dari versi terbaru dari ketiga pemrograman tersebut. Sedangkan Swift yang sebelumnya dengan Objective-C, mirip-mirip Objective-C juga dan mirip C language juga, itu relatif lumayan ya, kita bisa mendapatkan tutorial dan dokumentasinya lumayan banyak mengenai Swift. Begitu juga dengan Flutter dan Go. Jadi Flutter dan Go karena mungkin agak baru ya, ini programming keluar sekitar 2017 untuk Flutter dan Dart, sedangkan Go sekitar 2013 atau 2014. Tutorialnya memang dokumentasinya belum terlalu banyak ya, karena memang belum banyak perusahaan-perusahaan yang memakai ya, walaupun sudah banyak tapi belum terlalu masif gitu penggunaannya. Berikut summary-nya. Jadi setelah dengan scoring factor yang 7 tadi, maka akan kita dapatkan 3 top programming language yang memang banyak dipakai saat ini dan juga lebih handal gitu. Kedepannya juga mungkin akan masih tetap mendominasi. Adapun ketiga programming language tersebut adalah, untuk urutan ketiga yang memang masih banyak sekali dipakai adalah Java. Java banyak dipakai untuk develop Android application dan juga untuk web application ya, termasuk untuk client server ya, untuk backend server, untuk front end desktop, untuk termasuk untuk mesin-mesin yang memerlukan Java ya. Yang kedua Node.js masih akan tetap mendominasi pembuatan web application dengan banyaknya modul-modul yang keluar saat ini yang support Node.js, seperti contohnya ada Express.js, ada React.js,
AngularJS dan lain-lain sebagainya. Dan yang masih mendominasi saat ini adalah bahasa pemrograman adalah Python. Python saat ini masih mendominasi karena pertama banyak dipakai untuk AI, artificial intelligence dan deep learning, kemudian juga dipakai untuk analitik. Selain itu juga dipakai untuk pemrograman, pembuatan game, pembuatan face detection, voice recognition dan program lainnya. Dan modul-modulnya pun banyak dikeluarkan oleh programmer-programmer saat ini. Berikut adalah final score. Kalau kita lihat adalah ini adalah poin-poin yang saya hitung dari ketujuh faktor tadi. Silakan dilihat, dirangkum. Inilah rangkumannya, nilainya, skornya. Yang tertinggi adalah Python, yang kedua adalah JavaScript, yang ketiga Java, keempat PHP, kelima C++, kemudian yang keenam adalah C#, VB.NET, ASP.NET, ketujuh Swift, Object-C, Objective-C, kemudian ke-8 Ruby, ke-9 Go, ke-8 ada. Jadi antara Ruby, Go, Lang ini maksudnya memang nilainya tipis ya, nggak berbeda jauh. Jadi untuk saat ini mungkin katakanlah ini hanya perbandingan sedikit ya, jadi agak nilainya mungkin agak hampir sama lah. Kedepannya mungkin yang masih tetap mendominasi adalah Python, JavaScript, Java, dan ini program berikutnya Swift, Go, Dart juga akan ikut mendominasi ke depannya. Akhir dari semua ini adalah, atau conclusionnya adalah satu, Python, JavaScript atau Node.js dan Java masih the choice of programming language. Kemudian Python easy untuk dipelajari dan banyak pekerjaan relate ke Python seperti data scientist, data engineer, data analyst dan lain sebagainya. JavaScript atau Node.js also gain popularity saat ini karena memang banyak job request untuk full stack developer using Node.js. Keempat, Java still widely used in Android development and web application. Kelima, selama Mac dan iPhone masih widely used, masih banyak digunakan, maka demand atau permintaan untuk Swift developer masih akan tinggi. Keenam, karena banyaknya beberapa web application, particularly content management system developed using PHP, Ruby, ASP.NET dan Java, maka keperluan untuk maintenance aplikasi tersebut sangat diperlukan. Jadi beberapa tahun ke depan memang PHP, Ruby, ASP.NET dan Java masih tetap diperlukan karena memang banyak sekali aplikasi yang develop dengan keempat bahasa tersebut. Kemudian previous application juga di-develop dengan C#, VB.NET juga masih memerlukan beberapa developer C# dan VB.NET untuk maintenance-nya. Kedelapan, Flutter akan menjadi choice of programming, pilihan programming language ke depannya. Pada saat dia sudah mature, maka orang-orang atau developer akan memakai Flutter gitu untuk develop ketiga platform, Android, iOS dan web application. 9, karena banyaknya atau beberapa aplikasi di-develop dengan Golang atau dengan Go, jadi therefore keperluan untuk Go developer masih ada gitu. Mungkin itu aja summary yang bisa saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.